Bapak Ibu Jemaat NLK dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih bersama kita Bacam, ya paling cantik. Nah, seperti biasa ya di sini kita akan memaparkan informasi yang indah seperti di belakang kita ini ya. Pemandangan di belakang kita ini. Informasi yang pertama, happy birthday kepada Ibu Sardalina Sihite pada tanggal 10 Oktober dan Saudari Rusdika Haryanja pada tanggal 11 Oktober, Ibu Veronica Malingtoy pada tanggal 13 Oktober, Saudari Nepi Asur Bakti pada tanggal 13 Oktober, Saudara Janter Snaibaho pada tanggal 13 Oktober, Bapak Robi pada tanggal 16 Oktober, Bapak Orlando Retor pada tanggal 16 Oktober, dan Saudari Nasrani Silaban pada tanggal 16 Oktober. Nah, kebetulan banget nih yang ulang tahun di minggu ini, yaitu dari Jemaat NLK Serang. Wah, happy birthday ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, informasi yang selanjutnya nih, happy wedding anniversary kepada Bapak Edi Chandra dan Ibu Ita pada tanggal 13 Oktober dari Jemaat NLK Tangerang, dan kepada Bapak Ramona dan Ibu Nelsi pada tanggal 5 Oktober dari Jemaat NLK Serang. Happy wedding anniversary, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jangan lupa ya jam 5 sore ada Little Disciples di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Siapkan catatan dan dengarkan firman-Nya. See you. Nah, untuk Bapak Ibu Jemaat semuanya yang rindu untuk memberi persembahan dan terpuluhan bisa ditransferkan di nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Serly. Jangan lupa sertakan nama dan nomor jemaat sekalian. Terima kasih. Nah, informasi yang terakhir nih Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal 17 Oktober 2021 akan ada ibadah tatap muka bagi Jemaat NLK Serang, wajib datang pada pukul 8.30 pagi, dan Jemaat NLK Tangerang datang pada pukul 16.30 sore. Jangan lupa juga saudara sekalian udah divaksin 2 kali dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Ya, sekian informasi dari kita, Mapacan. Terima kasih. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami Son of Many Waters. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati. Mari kita datang dalam hadirat-Nya. Mari kita menikmati hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari sama-sama kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Mengucap syukur Engkau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Engkau, menyembah Engkau sepenuh hati kami, dan biarkan kami boleh merasakan Engkau, menikmati hadirat Engkau di dalam penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil
hati Tuhan. Oh Yesus, setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu kuatkanku, yes Lord, dasarku berharap. Kini aku
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Kuberikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh Yesus, nyatakan dalam hidupku Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku Tuhan. Ini persembahanku di hadapan-Mu Yesus. Ini hatiku, ini jiwaku Tuhan. Semuanya bagimu, semuanya bagimu. Benar Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan, semua dalam hidup kami kepada Engkau Yesus. Hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berperkara dalam hidup kami. Kuasa Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena kami Tuhan mengenal Engkau. Biar setiap hari Tuhan kami boleh mendengar suara Engkau. Boleh mengenali Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicara pada setiap hati Tuhan. Biar firman yang ditabur saat ini Tuhan jatuh di tanah yang subur, di dalam hati kami, boleh bertumbuh, berakar, kuat, bermultiplikasi dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan Yesus hanya bagi nama Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengembalikan perpuluhan kita bukan karena kita takut dihukum. Kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, itu sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Ada amin.
bahwa Tuhan telah memberkati kita berlimpah-limpah. Ketika Tuhan memberkati kita, itu Tuhan memberikan berkat dan mencurahkan itu kepada kita karena Dia mengasihi kita. Ada amin. Nah, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, kita ingin mengembalikan perpuluhan ke gereja Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa saya adalah orang yang telah diberkati Tuhan. Jadi kemampuan saya untuk memberi itu sebagai tanda, ya kan, bahwa saya telah diberkati. Ada amin. Jadi kita adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan dan kita sanggup mengembalikan persembahan perpuluhan kepada gereja Tuhan. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, segala yang kami dapat karena dari Engkau. Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan mengembalikan perpuluhan kami kepada Engkau Tuhan sebagai cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, apa yang kami kerjakan, Engkau membuat kami berhasil. Dan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, saya berharap saudara diberkati pada pagi hari ini dan saya sungguh bahagia bisa ada di tengah-tengah saudara untuk membagikan firman Tuhan. Saya berharap saudara semua diberkati. Tapi sebelum kita mulai saudara, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa dulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, bahwa kami bisa fellowship dan beribadah secara online. Bapak, kami berdoa, kami katakan kami mau menyerahkan setiap pikiran-pikiran kami. Kami katakan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran tentang firman-Mu. Bapak, biar kiranya firman-Mu boleh ada di atas segalanya dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa biar kiranya Roh-Mu melawat kami. Kami meminta kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Bagi saudara semua, pertama saya ingin menyampaikan bahwa minggu lalu adalah minggu yang sangat luar biasa untuk kita sebagai jemaat New Life Anugerah Kebenaran, karena minggu lalu kita sudah sekian lama tidak mengadakan retreat encounter, dan kemarin kita sudah mengadakan retreat encounter, dan hal yang luar biasanya saudara, peserta yang tergabung dalam retreat encounter, mereka semua dilawat Tuhan dan ada banyak kesaksian yang datang daripada mereka. Kurang lebih ada sekitar 18 sampai 20 orang saudara yang ikut retreat encounter, dan saya berharap saudara semua, kita semua di sini yang ada dalam ibadah online ini, kita bisa bersemangat berdoa untuk meminta jiwa-jiwa selama meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Oke, dan saya juga mau menyampaikan saudara, dalam waktu dekat ada kemungkinan besar retreat encounter akan diadakan lagi. Jadi mari saudara kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita berharap Tuhan bisa membukakan pintu untuk banyak jiwa boleh dimenangkan. Amin. Saudara, pada hari ini saya mau sharing dengan tema panggilan hidup, ya, karena ini yang ada di hati saya, yang saya bisa bagikan, yang terbaik saya bisa bagikan kepada saudara semua. Saya akan mulai dengan quotes saya akan mulai dari quotes Myles Munroe. Dia mengatakan, "The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose." Oke, artinya dalam bahasa Indonesia dia bilang tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukan kematian, tapi hidup yang tanpa tujuan. Amin. Oke, nah saudara tahu bahwa sebenarnya kita ini bukanlah makhluk tujuan akhir kita, saudara, bukan hanya sekedar kita diciptakan untuk tinggal di bumi, ya, tapi kita tujuan akhir kita adalah tentang apa yang
kita dapatkan di kekekalan nanti, saudara. Amin. Dan saudara harus tahu bahwa kita dalam hidup kita ini bukanlah segala halnya yang menjadi fokus kita. Kalau kita hari ini kita boleh hidup sehat, berkumpul bersama keluarga, dan kita menjalani kehidupan kita dengan baik, diberkati, kita harus tahu, saudara, bahwa setiap kehidupan kita ini sebenarnya adalah sebuah persiapan untuk kehidupan kekekalan yang nantinya akan datang. Amin. Dan karena hidup kita ini bicara tentang sebuah persiapan untuk kekekalan akan datang, maka sangat penting sekali, saudara, untuk kita semua mengerti tentang tujuan hidup kita itu apa, dan juga seberapa signifikannya panggilan Tuhan atau seberapa pentingnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya juga mau mengutip, saudara, dari penulis terkenal. Saya percaya banyak dari saudara sudah tahu. Dia adalah Rick Warren. Ya, dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life. Oke, What on Earth Am I Here For? Ya, dia menuliskan sebuah dia mengucapkan bahwa without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Artinya dalam bahasa Indonesia, saudara, tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak memiliki signifikan atau harapan. Jadi saudara, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita dapat anugerah untuk hidup menjalani hidup kita di sini, sebenarnya ini adalah sebuah persiapan untuk kekekalan nanti yang akan datang. Saya berbicara bukan hanya sekedar atau dalam batasan kita hidup di bumi lalu diselamatkan oleh darah Yesus dan meninggal begitu saja. Meninggal hanya untuk dikenang, atau meninggal, pernah ada orang yang namanya insan dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika saya bicara tentang kekekalan, artinya bukan satu hal yang termasuk di antaranya adalah keselamatan, tapi hal yang penting adalah seberapa besar bagi kita memenuhi panggilan hidup yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Lalu berikutnya, saudara, kita harus tahu bahwa ada dua macam orang yang saya mau singgung dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah self-driven, yang kedua adalah God's driven. Artinya apa? Saya mau singgung ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang hidupnya dipimpin atau diarahkan dengan keinginannya dia sendiri, self-driven. Sementara yang kedua adalah God's driven, orang yang hidup dengan tujuan dari Tuhan. Nah, adapun ciri-ciri yang membedakan dari antara mereka, atau lebih tepatnya ciri-ciri yang mengindikasikan apa sih contoh orang yang ada dalam contoh self-driven, itu adalah ketika kita hidup kita, seperti yang saya bilang tadi, kita mempersiapkan untuk kekekalan, tapi bagi orang-orang yang self-driven, mereka akan fokus dalam hidupnya untuk mengejar uang. Oke. Hal kedua, tentu saja tidak ada campur tangan Roh Kudus dalam apa yang dia lakukan, karena fokusnya adalah dirinya sendiri, mimpi-mimpinya dia sendiri, yang dia berpikir bagaimana saya harus meraihnya. Dan jawabannya biasanya tentang uang, yang membuat orang tersebut seringkali bekerja berfokus pada uang, bukan kepada tujuan yang lebih daripada itu. Hal ketiga menjadi cirinya adalah tidak ada passion atau tidak ada gairah. Yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi, dia fokus pada dirinya dia sendiri. Jadi saudara, apa sih contoh orang-orang yang hidupnya diatur dengan keinginannya sendiri, keinginan yang benar-benar tanda kutip dangkal, yang hanya berpikir saya mau ini dan saya mau uang doang, dan saya mau ini dan saya perlu uang, saya perlu bekerja lebih. Oke? Nah, itu adalah tadi salah satu contohnya, saudara. Yang berikutnya adalah God's driven. Oke, God's driven ini adalah orang yang dalam kondisi hidupnya, ya, dia memilih dan dia benar-benar merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya dia. Dia berusaha mengejar dan tinggal di dalam blueprint atau tinggal di dalam rancangannya Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat untuk dia, saudara. Dan kita harus tahu, saudara, dalam beberapa waktu lalu, ya, Pastor Sherry membagikan hal yang begitu luar biasa dan menjadi rema untuk hidup saya, terutama tentang panggilan. Saya mengundang untuk Bapak Saudara bisa buka dalam
2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita persiapkan. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Amin. Ya, saudara mungkin ayatnya akan terlampir di layar saudara. 2 Timotius 1 ayat 9, beginilah firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya akan ulangi sekali lagi saudara di bagian atasnya, bagian A-nya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Oke, jadi saudara di ayat ini tertulis, saudara apakah saudara tahu dalam surat Timotius ini isinya adalah surat dari Paulus kepada Timotius secara pribadi. Dan dia ngomong dengan Timotius yang adalah muridnya, dia bilang bahwa Allah itu tuh kita tuh bukan hanya sekedar untuk diselamatkan saja. Kalau kita hidup, kita bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tapi ada hal penting. Ya, ketika kita diselamatkan, Allah memberikan Allah memberikan kita panggilan kudus. Dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Artinya, setelah kita diselamatkan, ada pekerjaan lain yang harus kita penuhin, yaitu apa? Rancangan Tuhan, panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang mana kita bisa bilang bahwa panggilan Tuhan dalam hidup seseorang ini sangat spesifik. Ini adalah panggilan yang tidak, ketika Tuhan ingin menggunakan atau ingin memakai seseorang dalam panggilan, masuk ke dalam panggilannya, kita harus tahu bahwa panggilan itu bersifat unik. Tuhan desain hidup kita dan panggilan kita itu hanya untuk kita seorang dan hanya kita yang bisa memenuhinya. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan atas hidup kita, saudara. Amin. Dan saya percaya karena Tuhan telah merancangkan kita, artinya Tuhan telah mendesain kita, itu sangat penting sekali buat kita untuk bisa tinggal dan hidup memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena dengan begitu, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Bukan orang yang self-driven tadi, orang yang berfokus pada uang. Dan uang. Dia mengejar uang melebihi segalanya. Saya tidak berkata bahwa uang tidak penting. Uang penting dalam banyak hal, kita perlu uang. Tapi jangan sampai kita meletakkan uang di atas Tuhan. Kita meletakkan uang di atas panggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Dan selama ini saudara, ada banyak ayat tentang panggilan Tuhan yang sebenarnya sudah diajarkan sama kita semua. Saya akan buka beberapa ayatnya nanti, tapi yang pertama kita akan mulai dari Mazmur 127 ayat 4. Saya undang untuk saudara semua bisa buka. Kalau saudara memegang Alkitab buku saudara, Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Oke. Demikian firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Wow, ini ayat yang luar biasa, dan saya percaya banyak atau hampir semua saudara yang saat ini ikut kebaktian online, kita telah tahu dan kita sudah familiar dengan ayat ini. Oke, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Secara keseluruhan saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika anak-anak itu masih muda, ya, kita sudah tahu bahwa hidupnya itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Saya mau mengundang setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh jemaat New Life untuk kita bisa merenungkan bersama-sama tentang ayat ini. Karena seringkali kita baca ayat dan kita tahu ayat, tapi kita melewatkan begitu saja dalam hidup kita. Sementara firman Tuhan juga bilang, renungkanlah firman-nya siang dan malam. Oke, jadi saudara bisa bayangkan jika ada seorang anak-anak, Tuhan bilang bahwa anak ini nih seperti anak panah di tangan pahlawan. Oke, siapa sih saudara pahlawan itu? Kalau kita ngomong pahlawan, dia adalah orang yang memiliki peran penting dalam suatu perubahan atau peran penting dalam suatu misi atau dalam suatu peperangan. Artinya, ketika pahlawan ini sedang turun ke medan pertempuran, sudah pasti dia akan membawa hal yang cukup penting. Jadi
termasuk anak-anak yang disinggung di sini, dianalogikan sebagai anak panah. Kalau misalkan anak panah itu dibawa sama pahlawan, sudah pasti itu untuk suatu tujuan yang begitu spesifik, yang begitu unik. Dan itu benar, dan ketika seorang anak itu dipakai, sudah pasti itu menjadi efektif karena Tuhan yang mau pakai dia. Pada akhirnya saya mau bilang bahwa dari anak-anak pun kita sudah tahu, saudara, firman Tuhan menuliskan Tuhan itu punya panggilan, bahkan sama anak-anak pun, dari anak-anak. Bukan berarti karena ayatnya anak-anak, mungkin ada beberapa dari jemaat yang sudah ada di fase single atau berkeluarga, tidak punya panggilan. Tapi bagaimana cara kita menafsirkan ayat dengan tepat adalah, kalau dari anak-anak kita, mereka saja sudah punya panggilan, artinya begitu juga ketika mereka sudah besar, bertumbuh, dan mereka masuki sebuah season yang baru dalam berkeluarga. Panggilan adalah hal yang penting, saudara, untuk kita bisa penuhi. Karena itu bicara tentang siapa kita dan kenapa kita diciptakan. Kenapa kita ada di muka bumi ini, saudara. Kita bukan hanya terlahir hanya untuk sekedar bertahan hidup, melakukan aktivitas satu dan lainnya, rutinitas yang berulang, tanpa ada buah kekekalan. Amin. Itu ayat pertama. Dan ada fakta uniknya, saudara, ketika kita bicara tentang panggilan, ada fakta uniknya bahwa seperti yang saya bilang tadi, panggilan itu hanya bisa digenapi oleh kita pribadi. Jadi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara, pribadi lepas pribadi, dalam hidup saya sendiri, itu adalah panggilan yang unik dan tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Oke, saya mau ngundang untuk saudara semua, ya, kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Amin. Saudara, kalau saudara tahu ayat ini adalah ayat yang diambil, ya, atau di ayat ini menceritakan momen di mana Saul telah berbuat dosa, dia berbuat kesalahan sama Tuhan 2 kali, dan sampai roh Tuhan pada waktu itu menarik diri daripada Saul, dan Tuhan minta sama Samuel bahwa, "Samuel, ayo kamu urapin, saya mau pilih raja yang baru untuk menggantikan Saul." Oke, tapi seperti yang kita ketahui, saudara, ya, ketika Samuel datang ke rumahnya Isai yang adalah papanya Daud, Isai nggak panggil Daud pada waktu itu. Entah kelupaan, entah dia tidak menganggap Daud, karena Isai tahu bahwa karena Isai tahu maksudnya bahwa kedatangan Samuel adalah hal yang penting, dan saudaranya Daud memang saudara yang dipersiapkan dari kecil untuk berperang. Mereka memiliki badan yang luar biasa, otot yang terlatih dan lain sebagainya, tapi tidak dengan Daud yang hanyalah gembala kambing dan domba. Sehingga pada waktu itu Isai tidak memperhitungkan Daud untuk dipanggil. Jadi dari sini kita bisa lihat, saudara, ketika Tuhan telah set sebuah calling atau sebuah rencana atas hidup seseorang, tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah ayahnya, baik secara sengaja atau secara tidak disengaja. Dan hal kedua, ya, kita akan belajar dari kejadian Yusuf, ya. Saudara, saya mengundang untuk semua saudara bisa buka dalam Kejadian, kitab Kejadian, pasal 37, ayat 28. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail, dan itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saudara, kita tahu bahwa cerita Yusuf itu bermula dari mimpinya dia nerima mimpi di mana sanak saudaranya akan datang menyembah dia akan dipakai Tuhan sebagai pemimpin. Tapi sebenarnya kita lihat, saudara, rancangan yang Yusuf telah terima tidak bisa digagalkan dengan saudaranya, meskipun saudaranya menjual dia. Bahkan kita tahu dijual sebagai budak
kepada Mesir. Amin. Nah, jadi dari 2 ayat tadi kita benar-benar bisa belajar bahwa tidak ada orang lain. Saudara bisa lihat saudara kita, kakak atau adik kita, ataupun orang tua kita tidak bisa menggagalkan panggilan yang Tuhan telah set dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah ada pribadi yang bisa menggagalkan itu, membatalkan itu semua, atau membuat kita tidak terpenuh, kita tidak memenuhi panggilan kita secara full? Jawabannya ada. Dan siapa orangnya? Diri kita sendiri, saudara. Kalaupun ada orang yang bisa menggagalkan itu, sudah pasti itu diri kita sendiri. Karena banyak hal. Karena kita tidak mau diproses, kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau melepaskan atau berserah kepada Tuhan. Amin. Ya. Panggilan Tuhan ya tidak akan terjadi ya atau sulit untuk kita bisa genapi, saudara, kalau kita masih berkeras hati. Kalau kita tidak mau diproses, ya, dan kita menolak untuk berserah. Dalam artian, banyak orang ketika ikut Tuhan, mereka bisa serahkan beberapa area dalam hidupnya kepada Tuhan, tapi tidak semuanya. Dan itu yang akan jadi kendala. Amin. Dalam proses, ya saudara, kalau misalkan orang tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan karena tidak mau diproses, karena dia tidak mau belajar dan lain sebagainya, dia tidak mau berserah, maka jawabannya bagaimana supaya kita bisa tinggal menghidupi, kita hidup di dalam panggilan Tuhan, gimana caranya? Sesimpel kita juga mau diproses. Kita belajar untuk menyerahkan dalam beberapa area kepada Tuhan. Karena ketika kita ikut Tuhan, kita sudah tahu, saudara, ikut Tuhan tidak mudah, dan ada beberapa area yang Tuhan minta yang kita tidak lakukan dengan cara dunia, tapi kita lakukan sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan ketika kita mulai melakukannya, itu nggak gampang buat kita, dan kita benar-benar harus berserah dan mempercayakan area itu. Oke, dan ketika saya bicara tentang proses yang terjadi dalam proses, ketika Tuhan memproses seseorang, kita harus tahu juga di saat seseorang diproses dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi hidup saudara, atau tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi proses yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan dalam proses apa saja yang dibentuk? Yang dibentuk adalah hati kita, kemurnian hati kita. Apakah kita benar-benar murni untuk melayani Tuhan, atau apakah kita juga mengambil kredit dalam pelayanan kita sama Tuhan? Ketika kita berbuah, seringkali kita menaruh kredit kita dalam hasil itu, bukan Tuhan. Jadi apa yang diproses ketika apa saja area-area yang diproses sama Tuhan? Hati, motivasi kita, saudara. Apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Lalu berikutnya adalah karakter. Dan hal yang unik tentang karakter, apa sih karakter itu? Karakter itu bicara tentang atribut seseorang atau siapakah orang itu. Ya, karakter membuat seseorang bisa dikenal. Apakah dia orang yang tegas, apakah dia seorang pemimpin atau bukan, apakah dia seseorang yang baik atau yang jahat, semua terlihat dari karakter. Apakah dia orang yang sabar atau yang pemarah, semua adalah kelihatan dari karakter. Dan hal yang luar biasa membukakan mata saya adalah ketika kita diproses secara karakter, di saat yang sama, sikap kita, attitude kita juga diproses sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi pada hari ini, ya saya akan melanjutkan, saudara, dengan membandingkan dua tokoh di Alkitab dan apa yang terjadi dalam hidupnya mereka. Yang pertama saya pilih Daud, yang kedua saya pilih Simson. Ini adalah dua contoh yang sangat berseberangan, saudara. Oke, kita akan mulai dari Daud, ya. Apa sih proses yang dilewati oleh Daud untuk dia bisa sampai ke titik di mana Tuhan panggil dia sebagai raja, dan bahkan saudara seperti yang kita tahu, nama Daud tetap disebut sampai di Perjanjian Baru. Yang pertama, Daud melewati proses di mana dia dilupakan. Seperti yang kita baca tadi, saudara, dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sekali lagi, saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu,
tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Seperti yang kita tahu, saudara, Isai memiliki anak. Ya, dan saudara harus tahu bahwa Samuel ini siapa. Pada zaman dahulu, saudara, di era di mana kitabnya tulis, Samuel adalah salah satu nabi Tuhan yang cukup besar. Oke, saudara bisa bayangkan ketika seorang raja, Saul, dia buat kesalahan atau dia ingin berperang, dia minta Samuel untuk datang. Artinya, kita bisa bilang bahwa pribadi Samuel ini adalah pribadi yang dikenal oleh semua orang, dan dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia bukan nabi yang biasa-biasa saja, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kenapa saya bisa mengatakan Daud dilupakan oleh papanya. Saudara bisa bayangkan jika ada orang yang begitu terkenal di negara saudara, di bangsa saudara, dia datang ke rumah saudara, ya, tapi saudara nggak ajak satu anak saudara. Oke, hal yang sama juga dengan Isai. Orang yang begitu besar, nabi yang begitu besar pada zaman itu datang ke rumahnya, dan bagaimana mungkin dia tidak bisa mengajak Daud untuk datang dan ikut ke perjamuan yang diadakan oleh Samuel, kecuali dia memang melupakannya, dia tidak memperhitungkan Daud dan segala kemampuannya. Oke, jadi ini adalah prosesnya, saudara. Saudara bisa lihat, bahkan orang tuanya sendiri pun Tuhan pakai untuk proses. Bagaimana mungkin orang lain bisa join dalam hidupnya Daud. Ketika Tuhan memproses seseorang, saudara, benar-benar Tuhan sedang berbicara sama kita pribadi. Dan tak jarang, ya, ketika kita melewati proses, kita akan mengalami sebuah ujian nanti, di mana Tuhan akan ngecek apakah kita memang benar-benar sudah lulus atau enggak. Kita akan bahas itu nanti. Yang kedua, apa proses yang dilalui oleh Daud? Ya, Daud tidak diperdulikan. Oke, mari kita buka, saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini yang biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Ayat 35, "Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Jadi saudara, apa yang terjadi di ayat ini adalah ayat di mana Goliat mulai muncul. Bangsa Israel mau perang dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin waktu itu punya Goliat, dan Goliat itu menantang dan mencemooh para barisan Allah, para bangsa Israel. Yang kebetulan Daud pada waktu itu datang untuk membawa makanan sama para pemimpin kakak-kakaknya, dan untuk kakak-kakaknya itu sendiri, dia dengar bagaimana Goliat ini mencemooh para barisan, dan itu membuat dia marah. Oke, tapi kita masih dalam topik proses di mana Daud tidak dipedulikan. Apa sih kita bisa pelajari dari ayat itu barusan? Kenapa saya bisa bilang Daud tidak dipedulikan? Karena di ayat 34 dia mengatakan bahwa hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau saudara baca di beberapa ayat di atasnya, kita bisa tahu kakaknya bilang, "Mana kambing domba yang 2-3 ekor itu, Daud? Kamu tinggalin di padang ya." Jadi saudara bisa bayangkan, Daud kesehariannya menggembalakan kambing dan domba, dan yang dia gembalakan adalah 2-3 ekor. Dan dia begitu setia dengan hal yang ada, yang diberikan oleh papanya, yang mana otoritasnya sama Daud. Dia setia dalam hal kecil itu menjaga kambing dombanya, dan dia sering melawan. Dia bilang sudah biasa mengalahkan singa dan beruang. Kenapa saya bilang Daud ini tidak dipedulikan oleh orang tuanya? Karena dia bilang, saya sudah biasa mengalahkan singa dan beruang. Artinya saudara, sewaktu dia menggembalakan kambing dan domba, dia ketemu singa dan beruang itu bukan sekali 2 kali, tapi sudah berkali-kali. Dan kalau kita renungkan baik-baik, saudara, kalau misalkan saudara diutus, atau misalkan saudara
terutama bagi yang anak-anak muda atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian di sini. Dulu waktu bapak atau ibu masih muda, kalau saudara diminta untuk menggembalakan kambing dan domba, kita pasti bakal lakukan. Tapi apa yang terjadi kalau kita misalkan ketemu singa dan beruang? Lari kita pasti, saudara. Oke. Dan ataupun kalaupun singanya nggak menyerang domba atau domba yang kita gembalakan, waktu singanya lewat, kita pulang usai menggembalakan dengan 2-3 ekor domba tersebut, maka apa yang kita lakukan? Kita pasti bakal cerita kok sama orang tua kita. Yang ketiga, saudara, Daud berusaha dibunuh. Saudara harus tahu, setelah kejadian di 1 Samuel 17, di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat, pada waktu itu seluruh bangsa Israel begitu mengeluh-elukan Daud, karena kisahnya yang begitu luar biasa, dan apa yang Daud lakukan, karena dia bisa mengalahkan Goliat, bahkan menebasnya. Oke, tapi di saat yang sama, ketika orang-orang mulai suka sama Daud, Saul yang waktu itu jadi raja, yang mana roh Tuhan telah mundur daripadanya, tapi dia masih menjabat sebagai raja, Saul tidak suka atas pencapaiannya Daud. Dan ini saudara bisa bayangkan, jika saudara dikejar oleh presiden mungkin, karena Saul pada waktu itu raja, dan analogi yang paling dekat dengan posisi Saul yang raja pada waktu itu adalah presiden. Saudara bisa bayangkan, ketika saudara habis membela negara saudara, tapi presiden saudara tidak suka, dan presiden malah mengejar saudara dengan segenap pasukannya, dan saudara berusaha dibunuh berkali-kali. Oke. Paling tidak saya temukan ada 2 ayat yang paling mudah buat kita tahu, di mana Daud benar-benar dikejar dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Jadi saudara bisa bayangkan, Saul begitu gak suka sama Daud, dia ambil tombak, dia lempar, dia benar-benar berusaha untuk membunuh Daud, saudara. Oke, lalu berikutnya di ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentaranya. Wow. Cara pertama dilempar tombak langsung meleset, Daud menghindar. Oke. Saul masih nggak habis akal, dia pakai cara kedua. Caranya apa? Ketika dalam sebuah barisan, saudara, ketika Saul mau dalam sebuah peperangan, Saul mau pimpin sebuah barisan untuk menyerang satu daerah, dia dia mengangkat Daud dan meletakkan posisinya Daud sebagai orang yang paling depan. Yang mana kita tahu, kalau dalam peperangan, orang yang paling depan adalah orang yang punya kemungkinan untuk mati paling besar. Tapi tangan Tuhan begitu luar biasa, saudara, atas Daud. Ya, meskipun Daud coba dibunuh, tapi melalui keputusan Saul atas hidupnya Daud, malah Daud membawa kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Bahkan dalam beberapa ayat berikutnya, saudara, ya, Saul masih tidak berhenti untuk mengejar Daud. Dalam salah satu bagiannya adalah ketika Saul berusaha mengejar Daud sampai ke Gua Adulam. Ya, di sana Saul sedang pupuk, dan orang-orang yang kepahitan ada berserta dengan Daud, dan mereka mendorong, ayo Daud, bunuh dia, nih kesempatan. Tapi dengan luar biasa Daud bilang, tidak, jangan ada yang jamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara bisa lihat, sebuah proses di mana Daud berusaha untuk dibunuh, tapi di satu sisi Daud sukses, dan dia mengalami ujian, di mana ujian itu dia bisa untuk punya kesempatan membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Jadi, saya akan ulangi sekali lagi, 3 proses yang dialami Daud, ya, ketika dia mengikut Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, dia dilupakan. Oke. Yang kedua, dia tidak dipedulikan. Kita juga belajar, saudara, meskipun Daud tidak dipedulikan, tapi pada akhirnya kita bisa melihat Daud lulus dalam tes itu. Dia tetap melakukan yang terbaik dalam hal kecil untuk menjaga kambing dan dombanya. Dia lulus di bagian itu. Yang ketiga, Daud diproses lagi dalam area apa? Diproses dengan berusaha dibunuh, sama pemimpinnya, dan dikejar oleh satu bangsa. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk balas, Daud tidak balas. Nah,
itu adalah salah satu contoh saudara dari salah satu tokoh di Alkitab, ya orang yang tahu tentang panggilan apa, tahu bahwa Tuhan ingin berperkara dalam hidupnya, orang yang begitu mengasihi Tuhan, tapi dia memilih untuk tetap setia, ikut melalui proses demi proses, fokus terhadap tujuan, fokus terhadap panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang berikutnya saudara, saya akan ambil contoh Simson. Ya, Simson adalah orang yang masuk dalam panggilan Tuhan. Dia menjadi pada akhir hayatnya, kita belajar bahwa Simson menjadi hakim atas bangsa Israel untuk 20 tahun. Tapi hal yang menyedihkan adalah bagaimana cara dia tertangkap dan cara dia mati. Mari kita buka saudara dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, kita bisa tahu ya, siapa sih Simson pada waktu itu? Simson adalah orang yang anak perjanjian, di mana Allah punya panggilan dalam hidupnya, Allah mengatur, Allah memiliki rancangan dalam hidupnya, yang di mana Allah mau pakai dia sebagai orang yang membebaskan bangsa Israel daripada bangsa Filistin. Oke, kita tahu saudara bahwa Samson memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, kekuatan ilahi, dan itu adalah kekuatan di atas rata-rata. Tapi Samson membuat kesalahan dalam hidupnya. Oke, terutama dalam area pernikahannya. Ya, buat saya dia memilih orang yang tidak tepat, orang yang tidak seimbang, orang yang tidak sesuai dengan panggilan yang dia miliki. Saudara, setelah pernikahannya Samson, setelah kedekatannya Samson dengan Delilah, ya, pada akhirnya Delilah adalah orang yang membantu para bangsa Filistin untuk mencari tahu apa itu kelemahan Samson. Kita semua tahu, akhirnya Samson kehilangan kekuatannya, dan yang lebih buruk lagi, dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, kita juga tahu saudara bahwa bangsa Filistin mencongkel kedua mata Simson, ya, dan itu terus berlanjut, bahwa pada akhirnya Simson dipakai oleh bangsa Israel sebagai tontonan. Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga akan kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Saudara bisa lihat, pada akhirnya ketika Simson mati, ya, Simson membunuh banyak pemimpin Filistin. Tapi hal yang cukup menyedihkan adalah dia mati bersama-sama dengan orang Filistin tersebut. Yang paling konyol, sebelum dia mati bahkan dia sempat disiksa, matanya sempat dicongkel. Dan kalau kita cari tahu apa yang terjadi, apa yang salah dari kehidupannya Simson yang kita bisa pelajarin, dia gagal dalam membuat pilihan yang benar, gagal dalam proses, maksudnya untuk memilih siapa pasangan yang baik yang dia bisa ajak atau yang dia bisa dekatin. Seperti yang kita tahu, Delilah bukan orang yang seimbang buat Simson, bahkan dia adalah orang yang mengkhianati Simson. Oke, dari sini kita bisa belajar dalam Simson tetap masuk dalam panggilan Tuhan. Ya, melalui hidupnya Simson, Tuhan bisa berperkara untuk membunuh banyak bangsa Filistin, ya, membunuh banyak pemimpin Filistin. Tapi satu hal, dia memiliki umur yang bisa dibilang cukup singkat. Dia mati dengan cara yang menyedihkan. Oke. Nah, jadi saudara, dari dua cerita di atas, terutama dari cerita tentang Daud dan Simson, kita bisa belajar bahwa hal penting harus kita bawahi ketika kita diselamatkan, Tuhan memberikan kita sebuah panggilan. Tapi ketika kita mau memenuhi panggilan itu bukanlah hal yang mudah. Kita perlu melewati sebuah proses di mana hati dan motivasi kita dibentuk, di mana karakter dan sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu menjadi bagian dalam proses pembentukan itu, saudara. Nah, lalu dalam
dalam proses pembukaan karakter, apakah hal-hal yang bisa kita perhatikan, saudara? Saya beberapa waktu lalu di tahun ini membagikan tentang 4 karakteristik yang perlu dipegang atau dimiliki oleh semua anak muda, terutama oleh Waves. Saya singkat itu dengan kata-kata FAST. Urutannya adalah faithful, available, submissive, and teachable. Oke, yang pertama faithful, artinya setia. Ketika kita mau dipakai sama Tuhan, kesetiaan adalah salah satu karakter yang akan Tuhan nilai dari hidup kita. Tertulis dalam firman Tuhan, bahkan barang siapa yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Saudara, ketika kita mau menjadi efektif dan masuk dalam panggilan Tuhan dan hidup di dalamnya, dipakai secara efektif, dipakai dengan potensi kita yang semaksimal mungkin, karakter adalah salah satu bagian yang penting yang untuk menopang itu semua. Dan Tuhan akan melihat itu, mempercayai kita dari season ke season berdasarkan dengan kesetiaan yang kita lakukan terhadap apa yang kita miliki sekarang atau di saat-saat ini. Seperti cerita yang barusan kita bahas, saudara, dari ceritanya Daud, kita bisa belajar Daud begitu setia akan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Kita mungkin berpikir bahwa mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak dalam hidupnya Daud, bahwa ketika dia mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu, Daud menyerahkan nyawanya sebagai taruhannya. Dan untuk hal yang kita pikir begitu kecil. Karena buat saya, kalau saya disuruh mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, yang satu dicuri singa, saya akan tinggalin, saya akan berusaha untuk ganti. Atau saya berusaha bermohon untuk toleransinya. Tapi tidak dengan Daud, saudara. Saudara kejar. Kesetiaan yang begitu luar biasa. Yang kedua, saudara, ya, yang perlu diperhatikan adalah available. Kita harus tersedia, kita harus bersedia terhadap apa yang Tuhan hendak berikan dalam hidup kita. Dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau selalu tersedia untuk itu. Saudara, dalam beberapa momen, apa yang membuat salah satu waktunya Tuhan, kairos ya Tuhan, atas hidupnya Daud, adalah ketika Daud available. Ketika papanya suruh, Daud anterin makanan ini untuk para kakak-kakak kamu di medan perang, juga untuk para pemimpinnya. Seperti yang kita tahu, saudara, waktu Daud mulai, dia bersedia nganter makanan, hal yang sangat kecil, tapi siapa sangka itu adalah momen di mana Tuhan buka pintu untuk Daud. Di situ dia mulai berjumpa dengan Goliat. Oke, available, tersedia. Dan kalau kita mau jujur pun, saudara, dalam beberapa hal dalam kehidupan kita di kantor ataupun dalam pekerjaan kita, kalau kita dipilih sebagai pemimpin atau kita memilih tim kerja, kita pasti akan memilih orang yang available, saudara, orang yang bisa diandalkan, orang yang bersedia. Amin. Kalau kita aja mau bersedia, apalagi Tuhan. Yang berikutnya submissive, artinya adalah tunduk kepada otoritas. Ini adalah hal yang sangat penting, saudara. Tunduk kepada otoritas. Ya, kenapa submissive atau penundukan diri ini sangat penting? Karena otoritas adalah orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk memimpin kita, untuk menuntun kita. Bahkan di firman Tuhan tertulis bahwa mereka yang berjaga-jaga atas hidup kita. Saudara bisa bayangkan, jika seseorang ingin dipakai Tuhan, tapi dia tidak bisa tunduk sama otoritas, lantas siapa yang akan mengoreksi dia? Dan sudah pasti dia tidak akan bisa dipakai Tuhan dengan efektif. Hal yang terakhir juga sama, saudara, teachable, artinya mau diajar. Orang yang mau mengikut Tuhan sudah pasti harus memiliki orang yang mau diajar. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita harus mengakui bahwa banyak cara di hidup kita lakukan. Ketika kita memiliki masalah, kita melakukan banyak cara yang instan. Kita melakukan pilihan-pilihan yang bersifat shortcut dalam hidup kita. Tapi ketika shortcut itu adalah hal yang salah, kita harus memiliki karakter yang mau diajar. Tujuannya apa? Untuk membantu kita, karena melalui karakter teachable itu sebenarnya membantu kita untuk mengoreksi apa yang salah. Kita tahu apa yang salah dalam hidup kita, mana yang perlu dirubah. Mana hal-hal dalam karakter saya yang mungkin perlu dikurangin, apa yang harus ditambahkan. Contoh salah satu praktek karakter teachable adalah ketika seseorang, banyak orang-orang yang punya sudut pandang bahwa saya mah bukan orang depan layar, saya mah orang belakang panggung, saya mah
nggak bisa lah memimpin, tapi kalau sudah jadi anggota saya percaya akan kesetiaan saya. Tapi saudara, ketika kita tahu kita mau dipakai Tuhan, secara natural saudara, kita harus bisa memimpin di area tersebut. Dan kita nggak bisa lagi punya cara pikir yang salah, seperti yang saya bilang tadi, saya hanyalah orang belakang layar, atau saya cuma anggota aja untuk bantu-bantu. Tidak bisa saudara. Secara natural, Tuhan akan tempatkan kita di posisi di mana kita harus memimpin. Dan ketika kita lahir atau kita telah hidup sekian lama dengan pemikiran atau kepercayaan bahwa kita adalah atau saya adalah seorang pekerja, bukan seorang pemimpin, maka kita tidak bisa pakai Tuhan secara efektif. Itu sebabnya saudara, melalui pemimpin kita, pengajaran akan datang. Kita akan mulai dikoreksi, mungkin akan ditegur, insan, kamu terlalu diem, kamu harus bisa ngomong. Insan, kamu terlalu pasif, kamu harus sedikit aktif. Insan, sebagai pemimpin, kamu harus belajar untuk inisiatif. Itu adalah hal-hal saudara yang diberikan sama pemimpin kita. Oke, saya diajarkan untuk bertumbuh dalam area-area tersebut. Dan saudara bisa bayangkan bila seseorang atau saya sendiri yang contoh tadi tidak memiliki karakter teachable, saya nggak mau diajar, maka secara otomatis saya menolak setiap koreksi yang datang dalam hidup saya, dan pada akhirnya Tuhan tidak bisa pakai saya secara penuh. Amin. Yang terakhir saudara, ya saya mau tutup. Masa lalu kita semua tidak pernah menjadi kualifikasi bagi Tuhan untuk apa yang hendak untuk hal-hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Artinya kita bisa datang dari masa lalu yang berbeda-beda, masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk ataupun masa lalu yang baik. Tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu semua ketika Dia benar-benar ingin memakai kita. Dan saya sungguh ingin memastikan bahwa saudara tahu, setiap kita dipanggil Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu tidak bisa digantikan. Dan itu tidak berdasarkan dengan masa lalu yang saudara miliki, masa lalu yang saya miliki. Ada hal lain yang kita juga perlu ingat. Petrus pernah membuat kesalahan, dia menolak Yesus 3 kali. Tapi pada akhirnya, ketika dia bertobat, 3.000 orang bahkan diselamatkan. Pelayanan Petrus menjadi begitu luar biasa dalam Tuhan, dengan masa lalu yang pernah menolak Yesus. Lalu Saulus, yang pada akhirnya jadi Paulus, dia memiliki masa lalu sebagai seorang pembunuh. Dia mengejar banyak orang percaya, berusaha membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Tapi pada akhirnya, berapa persen dalam perjanjian baru, semua ditulis oleh Paulus. Dan dampaknya dapat kita rasakan sampai saat ini. Rasul bagi orang non-Yahudi. Oke, amin. Yang terakhir saudara, saya bisa ambil contoh Yunus. Pernah lari dari Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan, panggilan dia tidak pernah tergantikan. Dan Tuhan tetap pakai dia secara efektif di tangannya. Amin. Lalu saudara, kita sudah belajar banyak hal. Saya akan menyimpulkan keseluruhan apa yang telah kita pelajari hari ini. Tuhan tidak pernah, kita hidup di dunia ini bukanlah segalanya. Kesempatan kita hidup saat ini adalah sebuah persiapan untuk kekekalan kita nanti. Lalu berikutnya kita tidak pernah dipanggil untuk hanya sekedar masuk surga, tapi kita dipanggil untuk memenuhi panggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan kita juga telah belajar bahwa setiap panggilan yang diberikan dalam hidup kita tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Kita akan melewati proses dan kita akan diuji sebagaimana Daud diuji. Dan dalam proses itu, ketika Tuhan benar-benar ingin serius sama kita, dan ketika kita benar-benar ada dalam prosesnya Tuhan, maka orang lain tidak akan bisa masuk. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk membentuk kita, untuk membawa kita ke dalam proses bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir, masa lalu kita tidak menentukan seberapa besar kita akan dipakai dengan Tuhan. Oke, kita sudah belajar banyak hal. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, lalu bagaimana pertanyaannya? Atau bagaimana, kalau memang benar kita sudah memiliki panggilan Tuhan dan kita sudah tahu Tuhan ingin memakai kita dengan begitu signifikan, bagaimana cara kita berdoa? Karena pada nyatanya tidak semua dari kita tahu dengan presisi tentang panggilan Tuhan atau apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Saya mau mengundang saudara semua, kita akan tutup dengan ayat Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya.
Jadi saudara, di ayat ini tertulis bahwa Tuhan tuh telah melihat kita selagi kita bakal anak, selagi kita masih dalam kandungan artinya, dan dia sudah dan Tuhan telah menulis hari-hari yang akan kita lewati. Bahkan dari sebelum satu hari itu pun datang, sebelum satu hari pun jadi daripada kita. Artinya, panggilan kita Tuhan sudah berikan dari awal. Jadi, bagaimana cara kita berdoa untuk kita tahu? Ya, kita bukan berdoa, Tuhan, saya minta panggilan saya. Tapi atau enggak, kita berusaha, Tuhan, saya minta sebuah visi darimu. Tapi doa yang paling tepat bagi kita adalah kita berdoa, Tuhan, biar kiranya Roh Kudus memperlihatkan, membantuku, membukakan mataku untuk melihat panggilan yang Kau tetapkan dalam hidupku. Amin. Saya berharap hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua, terutama bagi saudara yang masih muda. Jangan sia-siakan hidup saudara dengan pilihan-pilihan yang ceroboh seperti Samson, karena Tuhan ingin serius dan Tuhan ingin memakai hidup saudara dengan begitu luar biasa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman dan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Hari kami berdoa, biar kiranya semakin hari kami boleh semakin mengenal panggilan yang Kau telah tetapkan dalam hidup kami. Ajar kami hari demi hari boleh melihat dan berjalan dalam panggilan-Mu. Bapa, kami berdoa, kami minta kepada-Mu roh hikmah dan wahyu tengah-tengah kami. Untuk setiap kebenaran yang kami baca, biar kiranya Bapa rema-Mu dibisikkan tengah-tengah kami. Bapak, kami ucap syukur untuk setiap kebenaran yang dibagikan, biar kiranya kebenaran boleh bertumbuh menjadi benih di tanah yang subur dalam hati kami, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan roti, anggur untuk mengambil perjamuan kudus. Baik, mari kita angkat sama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Untuk waktu ini Tuhan, kami boleh mengambil perjamuan kudus, mengingat akan kasih setiamu Tuhan buat kami. Bapa, terima kasih untuk karunia-Mu ini Tuhan, anugerah-Mu ini Tuhan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mengangkat roti ini melambangkan tubuh-Mu yang disalibkan buat kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami memakannya Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam tubuh kami, yaitu kuasa tubuh Kristus. Kuasa tubuh Kristus menjadi bagian dan mengalir di dalam tubuh kami. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, tubuh kami baik-baik saja keadaannya. Terima kasih Bapa, kami menerima tubuh-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita makan sama-sama saudara. Amen. Saudara, mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Karena kasih dan setianya Tuhan sampai mati di atas kayu salib buat kita. Tuhan mati di atas kayu salib buat kita untuk menebus kita, menebus dosa kita dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Mari saudara, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni orang lain. Mari kita liris. Mari kita menikmati hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kemenangan. Karena Yesus berkata bahwa Dia satu kali menembus kita dan selama-lamanya kita ditebus. Kita diberkati, hidup kita diberkati, hidup kita disucikan sehingga kita layak di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk darah-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan ucapan syukur, kami menghormati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Amin. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih anugerah-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita sudah selesai. Sebelum
kita bubaran, angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan pengertian dan dengan pengetahuan kebijaksanaan dari Tuhan. Kiranya hati Tuhan ada bersama dengan engkau. Kiranya segala kuasa, kemuliaan, dan kehormatan yang daripada Tuhan menyertai engkau. Kemanapun kau pergi, diberkatilah engkau. Ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar, engkau diberkati. Apapun yang kau kerjakan, diberkati Tuhan dan berhasil. Kiranya keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya hidupmu menjadi berkat senantiasa. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah